Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PK Channel, kita bahas tentang Kabinet Prabowo Gibran. Kemarin kita saksikan Prabowo memanggil beberapa orang calon menteri ke kediaman beliau di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dan kita melihat di media sudah beredar nama-nama komposisi calon Kabinet Indonesia Maju yang akan dipimpin oleh Prabowo untuk 5 tahun ke depan. Yang menarik adalah saudara, di antara nama-nama yang beredar itu, kita belum melihat ada satu atau dua nama dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang masuk sebagai calon menteri Kabinet Indonesia Maju. Padahal beberapa hari sebelumnya kita melihat PKS datang ke Kertanegara berangkulan dengan Prabowo dan kemudian mengumumkan akan masuk di pemerintahan Prabowo. Ini mengejutkan. Jika sampai 20 Oktober nanti tidak ada satupun nama dari PKS yang muncul, kita akan bertanya, ini yang ngeprank siapa? PKS yang ngeprank Prabowo atau Prabowo yang ngeprank PKS? Pasalnya adalah sudah dinyatakan baik oleh Prabowo maupun PKS bahwa mereka akan bersama-sama membawa Indonesia ke depan menjadi lebih bagus, menjadi lebih maju. PKS dan Prabowo memang sebenarnya teman lama, ya. Karena 2014 Prabowo Hatta didukung penuh oleh PKS, kemudian 2019 Prabowo Sandi juga PKS sebagai motor penggerak utamanya. Memang di Pilpres kemarin terjadi perubahan, ya, di mana PKS mendukung Anies Baswedan berhadapan dengan Prabowo dan juga Ganjar. Agak keras memang antara Prabowo dengan Anies di masa-masa kampanye kemarin. Tapi ya lagi-lagi karena PKS kemudian setelah Pilpres mengambil posisi mendekat ke Prabowo dan sudah menyatakan akan bergabung di pemerintahan Prabowo. Dan kita juga melihat di komposisi calon kepala daerah sekarang juga koalisi antara PKS dengan Gerindra dan partai-partai koalisi Prabowo juga cukup cair, ya, dan bahkan banyak kejutan-kejutan, ya, seperti di DKI PKS justru bergabung dengan RK gitu, ya, yang tadinya diharapkan PKS tetap mendukung Anies. Di daerah-daerah lain juga demikian. Kita menduga PKS akan masuk di kabinet Prabowo Gibran melihat perkembangan terakhir, ya. Tapi dengan pemanggilan hari kemarin dan sudah beredar nama-nama calon kabinet itu, belum ada nama-nama PKS. Tapi memang masih ada beberapa pos menteri yang kosong. Apakah pos yang kosong ini nanti akan diisi oleh PKS atau tidak, ya? Ini memang membuat penasaran, ya. Termasuk Anies Baswedan. Anies Baswedan kemungkinan memang diprediksi tidak akan masuk sama sekali di kabinet Prabowo Gibran. Karena Anies bisa jadi akan memutuskan untuk tidak ikut di pemerintahan periode ini. Atau dia ingin mengerjakan pekerjaan lain terlebih dahulu. Situasi Pilpres kemarin memang sedikit menguras energi bagi beliau dan mungkin beliau butuh suasana lain, ya. Dan kemarin juga Pilkada juga beliau tidak jadi maju sebagai calon gubernur DKI. Jadi antara PKS dengan Anies ini kaitannya dengan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Prabowo memang membuat penasaran, ya, membuat penasaran. Tapi temannya PKS, Nasdem, sudah menyatakan tidak akan bergabung di Kabinet Indonesia Maju. Apakah PKS tetap akan masuk mengikut atau sama dengan Nasdem menarik diri untuk keluar atau menjadi oposisi? Kita akan menyaksikan dalam waktu-waktu yang tersisa ini apakah ada kejutan, ya. Jadi jika memang PKS tidak ikut bergabung, ini kita menjadi tanda tanya besar. Berhubung PKS sudah menyatakan akan bergabung sebelumnya. Ini apakah penyebabnya karena PKS sendiri yang kemudian berpikir ulang untuk tidak bergabung, atau ada invisible hand, tangan-tangan tersembunyi yang memang tidak menginginkan PKS masuk di kabinet Prabowo. Ya, namanya politik ini kan banyak kepentingan, banyak pihak yang ikut mempengaruhi di sekitar Prabowo Gibran tentunya. Kita akan menyaksikan dalam detik-detik terakhir ini siapa yang ngeprank dan siapa yang kena prank. Kejutan-kejutan pasti akan terjadi. Detik-detik terakhir akan membuat kita semakin penasaran. Kita masih ingat dengan Pak Mahfud MD yang dulu pernah akan menjadi calon wakil presidennya
Jokowi ya, tapi ternyata diganti dengan Ma'ruf Amin. Dan juga ada beberapa calon menteri yang sudah pakai baju putih, merasa akan dilantik di istana, ternyata tidak jadi. Itu sangat mungkin terjadi di kabinet Prabowo Gibran ini. Ya, yang namanya politik, kue-kue menteri yang akan dibagi terbatas, sementara kepentingan-kepentingan partai politik ataupun kelompok-kelompok tertentu sekian banyak, tentu tidak semuanya bisa diakomodir oleh Prabowo Gibran. Inilah yang menjadi pemandangan mengasihkan sekaligus menegangkan menjelang 20 Oktober ini. Tapi apapun itu, semua tentu kita harapkan berjalan demi kepentingan bangsa dan negara, demi Indonesia yang lebih baik, lebih maju di masa depan. Semoga demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.